hal-hal apa Mhm. sih yang penting selain kepintaran? Karena kan kadang orang udah kayak, gue mah kagak sepintar elu, tapi udah kayak, udah nih. Tapi ada Mhm. hal-hal apa lain sih yang kita nggak kepikiran mungkin? Intinya strategi itu kita bisa kalau di breakdown secara simple aja. Misalnya kita pertama tuh harus kenal objektif dulu. Objektif besar kita apa gitu. Apakah kita mau menang, apakah kita mau tambah pinter, apakah kita mau juara satu di kelas, itu objektif. Kita harus tahu objektif kita dulu. Jadi kita ngelain objektif. Sip, udah objektif. Nah, objektif besar itu kita bisa breakdown jadi objektif kecil gitu. Misal kita pengen jadi orang paling jago kimia di kelas gitu. Ya udah, kita mulai aja. Kita pengen jadi orang paling bisa di bab ini, bab ini, bab ini, bab ini. Nah, terus dari objektif-objektif kecil, baru kita bikin game plan kan. Winning condition kita apa, losing condition kita apa. Misal kayak win con saya, kalau saya bisa belajar 12 jam sehari, itu saya pasti pasti bisa hafal gitu, pasti bisa hafal. Oke, tapi apakah mungkin 12 jam sehari? Nah, ada kadang kalanya kita nggak bisa. Berarti kalau ada kalanya kita nggak bisa, kita harus main mengitari itu. Alternatifnya apa? Itu kita harus siap plan B juga kan. Nah, mungkin kalau kita lagi sibuk dan apa, kita bisa minta ringkasan dari teman gitu. Misalnya kita kayak sakit, itu kan kita nggak tahu gitu. Plan B kita bisa minta ringkasan dari teman, minta ajarin apa yang nggak ada di kelas gitu kan. Itu plan B. Jadi ya simpelnya begitulah strategi. Objektif besar, kita breakdown ke objektif kecil, kenali dulu kita bisa mencapai objektifnya karena apa, kita bisa gagal mencapai objektifnya karena apa, terus kalau gagal tuh plan B kita apa. Jadi kita kayak udah tahu lah dan kemana. Dan kalau misalnya kita suatu dapat keberuntungan gitu, misalnya kita lagi ujian tuh kayak kita udah coba yang namanya uji keberuntungan. Jadi sebelum kita ujian itu kita coba prediksi soal-soal, kita coba bikin soal, terus ternyata wah soal ini yang keluar itu sama kayak yang kita prediksi. Itu kan namanya beruntung. Tapi kan itu nggak sekedar beruntung gitu. Karena kita udah coba kira-kira bakal apa yang keluar, dan kalau ternyata benar itu keluar, keberuntungan kita dapat. Jadi memperbesar peluang keberuntungan itu. Jadi ya karena itulah kayak kita harus antisipasi kesialan, kita manfaatkan keberuntungan, kita breakdown juga apa yang perlu dilakukan. Enggak, karena saya dengar teman saya gitu kan, eh, semoga dapat 10 juta besok kan, itu kayak lucu-lucuan aja. Tapi pas saya tanya balik, kalau kamu dapat 10 juta besok beneran, kamu pengen pakai apa duitnya? Mereka nggak tahu gitu kan. Nah berarti kan itu kayak misalnya besok beruntung, nggak kepake opportunity-nya takutnya. Jadi ya kalau kalian emang ada berharap sesuatu nih, wishful thinking sesuatu, coba kalian pikirin gitu. Kalau kalian emang wishful thinkingnya kena, kalian dalam arti kata beruntung, mau ngapain plan berikutnya gitu kan. Emang udah harus siap-siap aja gitu. Di keep in mind gitu mungkin kali ya.